Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi, mahasiswa S3IP PGRI Bangkalan dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Burung Garuda sebagai Lambang Negara dan Arti 5 Simbol Pancasila. Garuda sebagai lambang negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang dilambangkan dengan burung Garuda. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dari laman Kemlu.go.id menyatakan dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dijadikan sebagai lambang negara tidak dinyatakan begitu saja. Ada arti lambang Garuda Pancasila yang menjadikan sebagai landasan kuat. Burung Garuda melambangkan sebuah kekuatan, maka arti lambang Garuda Pancasila bisa disebut sebagai kekuatan terbesar Indonesia menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara. Arti lambang Garuda Pancasila bisa dimaknai dari warna dan simbol lain yang sudah disematkan di sana. Arti lambang Garuda Pancasila dari warna emas yang dimiliki burung Garuda melambangkan arti kemuliaan. Perisai yang posisinya ada di tengah menjadikan arti lambang Garuda Pancasila sebagai pertahanan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Selain burung Garuda, ada 5 simbol lain yang dapat memperkuat kelayakannya menjadi lambang negara yang diagungkan sebagai pedoman. Simbol ini berupa bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Arti lambang Garuda Pancasila dari simbol ini cukup dalam. Dan arti simbol Pancasila yang pertama, simbol bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Yang artinya bunyi Pancasila yang pertama adalah 1. Pengakuan eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Yang ketiga, negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Simbol Pancasila yang kedua, rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Patah rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dalam lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi empat merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antara manusia, baik laki-laki dan perempuan, yang artinya
bunyi Pancasila yang nomor 2 itu 1. Setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. 2. Memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubung dengan manusia lain. Dan simbol Pancasila yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa negara Indonesia di bawah lambang Pancasila. Arti bunyi dari sila ketiga: 1. Setiap manusia Indonesia cinta tanah air. 2. Memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. 3. Bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Arti simbol yang nomor 4, kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Yang artinya bunyi sila yang keempat yaitu 1. Bersikap pro dialog, pro musyawarah, pro demokrasi. Yang 2. Anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Simbol Pancasila yang kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila yang kelima atau terakhir, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi setiap warga Indonesia berhak atau pangan dan sedang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Yang artinya bunyi sila yang kelima: 1. Pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat. 3. Redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.